Hari ini podcast dari dosen akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Yunda Ardila. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Yunda. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Yunda? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Yunda berarti ya alhamdulillah sehat juga. Yunda ini adalah salah satu awardee gitu ya, atau penerima beasiswa LPDP yang nanti akan ngobrol sama kita. Sebutannya itu awardee gitu ya, bener ya? Atau gimana sebutan? Iya, awardee. Awardee itu untuk penerima beasiswa LPDP atau yang sudah selesai kuliah dan seterusnya, atau gimana penyebutannya? Sebenarnya kalau penyebutan awardee sendiri aku nggak tahu filosofisnya kayak gimana, cuman selama ini nyebutnya awardee gitu aja. Buat kita para alumni yang udah lulus kuliah, ya kita disebutnya sebagai alumni LPDP gitu. Oh, alumni LPDP. Kita alumni gitu. Kalau yang awardee yang nerima. Yang nerima adalah kuliah. Kalau sepengetahuanku seperti itu ya Mas. Gitu. Yeah. Yunda ini berarti selesai kuliah pasca sarjana itu tahun berapa Yun? Baru 2019 ini 2019. September kemarin itu wisuda. Terus wisuda itu September kemarin. September 2019 ya? Iya, 2019. Berarti sekarang kesibukannya Yunda ngajar. Jadi ngajar. dosen. Ngajar di mana Yun? Di UINSA. Win ini apa? Sunan Ampel ya? Sunan Ampel Surabaya, deket rumah. Berarti tinggal jalan kaki ya? Tinggal jalan kaki. Kamu ini ngajar di fakultas apa? Aku ilmu komunikasi dan dakwah. Kebetulan ngajarnya di prodi ilmu komunikasi juga, jadi linear dengan jurusan yang aku ambil waktu S2. Waktu S2 ya? Waktu S1 kan juga S.Com S1 juga. S1-nya juga kan ya? S1 juga. S1 S2-nya linear gitu. Mulai ngajar berarti tahun berapa? Awal 2020 ini? Atau kapan? Awal mulai? 2020. Baru 2020 ya? Oke Yun, jadi kan kita ini saya itu kan punya podcast, namanya podcast Diari Dosen. Biasanya kita memang bahas hal-hal tentang dunia kampus ya. Kemarin sempat bahas tentang pembimbingan skripsi, tentang bagaimana untuk pembimbingan di saat sekarang kan wabah corona nih, ya kan? Jadi gimana nanti pembimbingan, terus dosen persiapannya ketika kuliah harus online dan seterusnya. Nah, salah satunya kita kan, saya pengen ada segmen baru namanya berburu beasiswa, kira-kira gitu ya. Jadi nanti saya pengen ngobrol sama teman-teman, sharing tentang hal-hal yang menyangkut beasiswa, barangkali bisa menjadi inspirasi gitu ya buat teman-teman mahasiswa yang pengen melanjutkan pasca sarjana maupun program doktoral dengan beasiswa dari LPDP atau yang lainnya. Penyedia beasiswa itu apa LPDP aja ini? Banyak kan ya? Banyak banget. Misalnya apa ya? Kalau mau Selain hunting, kalau misal yang di luar negeri itu ada yang namanya Chevening, ada Fulbright juga ada yang khusus untuk dosen itu. DTPLN itu Fulbright tapi khusus untuk dosen. Terus apa lagi ya, dari kementerian tuh banyak banget. Kominfo ngeluarin, Kemenpar ngeluarin, terus mana lagi ya, banyak banget kok Mas. Kalau mau hunting itu banyak. Yang dikeluarin kementerian itu berarti beda sama LPDP ya? Beda Mas, beda. Oh, beda. Jadi untuk kementerian itu kemarin teman-teman juga banyak dari beasiswa kementerian, beasiswa Kominfo. Aku lupa detailnya mereka dapat apa aja, tapi yang jelas mereka dapat tuition fee itu mereka gratis pokoknya, bayar SPP dan sebagainya kayak gitu. Cuman detailnya aku juga belum mendalami. Kemarin baru kayak taunya Fulbright, terus habis itu tertarik sama DTPLN yang itu memang dikhususkan untuk dosen gitu. Terus kalau LPDP itu yang khusus dosen tuh namanya Budi ya, beasiswa untuk dosen Indonesia, beasiswa unggulan ya, dosen Indonesia iya. ya.
betul. Kalau Yunda sendiri LPDP-nya itu dapat beasiswanya itu tahun berapa yuk? Tahun berapa? Tahun 2017 itu tanda tangan kontrak. 2017 ya? Sorry. Tahun 2016 akhir tanda tangan kontrak. Terus tahun 2017 tuh langsung kuliah. Kuliahnya 2017 ya? Iya, lulusnya tahun 2019. Yunda itu berarti kalau boleh cerita beasiswa di LPDP-nya itu kan kalau nggak salah ada macam-macam ya, ada yang full, mungkin ada yang SPP-nya doang dan seterusnya. Kalau Yunda gimana? Full? Iya, kalau saya itu yang reguler. Jadi LPDP itu kan macam-macam. Ada yang dia afirmasi beasiswa afirmasi, sekarang ada santri, terus ada yang budi itu tadi, dan ada juga yang reguler, ada juga yang tesis dan lain sebagainya. Kebetulan saya yang dapatnya yang bukan dapat sih sebenarnya, apply-nya waktu itu reguler, jadi dapatnya juga si reguler itu. Dan reguler itu yang tipe full cover gitu. Berarti kamu full cover berarti ya, dari awal sampai lulus full ya, di cover sama LPDP. Mantap. Nah, ini sekarang saya pengen ngulik lebih dalam ya. Dulu Yunda itu lulus S1 itu tahun berapa Yun? Lulus S1 tahun 2014. Saya angkatan 2010. Angkatan ke-1 Al-Hadid. Oke. Angkatan pertama ya? Angkatan pertama SD di Al-Hadid ya? 2014, terus tanda tangan LPDP itu akhir 2016. Nah itu mungkin Yunda bisa cerita informasi yang mungkin barangkali waktu itu dapatnya itu tentang beasiswa LPDP dan sebagainya, itu prosesnya dapatnya gimana Yun saat itu ya? Oke, kalau misal ini konteks saya ya berarti ya Yunda. Kalau konteks saya itu waktu itu kan masih nyetaf di daerah Tangsel, terus sering main juga di daerah Jabodetabek lah. Nah terus ketemu sama salah satu staf di Jaksel, dan itu temannya Mbak Fafa juga, Mbak Waspita itu temannya Mbak Fafa termasuk Urdi, jadi kayak dapatnya dari circle situ. Gitu. Pertama dapat kayak info tentang LPDP, ada beasiswa ya gitu. Ya udah, terus dari situ baru kemudian ngelakuin observasi di internet gitu. Jadi di internet. Jadi LPDP itu kan ngasih tahu tentang kayak ada PDF-nya, dan itu ada tutorial lengkapnya dan lain sebagainya, itu ada di situ. Nah baru ketahuan apa aja yang dibutuhin. Nah setelah itu part yang paling susah kan bikin esai sama TOEFL tuh. Nah baru yang esai itu tanya-tanya ke Mbak Fafa. Jadi Mbak Fafa tuh sebenarnya senior saya di LPDP Mas gitu. Kalau makanya saya tanya Mbak Fafa, ditanya juga nggak gitu, karena Mbak Fafa tuh seniornya. Nanti targetnya Fafa juga saya wawancarai juga. Iya. Berarti sumber informasinya yang pertama dari circle pergaulan ya, dapat informasi mahasiswa, terus dari internet, website resminya dari berarti. Internet. Ada website resmi. Makanya kalau semisal ada adik kelas atau teman-teman yang nanya tentang LPDP, biasanya biar sebelum tanya lebih dalam, enak baca websitenya dulu nih gitu. Karena itu lebih official dari si LPDP-nya gitu Mas. Karena bisa jadi memang setiap tahun sistemnya juga belum tentu sama ya. Betul. Jadi terus up to date gitu. Mereka perbaikan sistem, karena kan mungkin setiap tahunnya itu ada sistem-sistem yang dirasa kurang gitu. Kita di grup Wordi juga selalu memberikan masukan, dan itu barangkali jadi pendasaran dari pihak Kementerian Keuangan untuk melakukan perbaikan sistem di setiap periode LPDP, penerimaan LPDP-nya gitu Mas. Nah sekarang kalau yang dialamin Yunda ya di tahun 2016 itu, berarti kan Yunda itu
proses awalnya itu sejak awal 2016 atau kapan? Proses mengurusnya, proses mendapatkan beasiswa itu dari kapan? Kalau dulu kan waktu zamanku itu pembukaan LPDP itu masih 1 tahun 3 kali. 3 kalau nggak 4 kali, aku lupa. Pokoknya sekitar 3 sampai 4 bulan sekali itu pasti ada pembukaan LPDP gitu. Kalau sekarang kan 1 tahun sekali kan. Nah, jadi waktu dulu itu pokoknya seingatku proses yang paling lama untuk persiapan itu dapetin sertifikat TOEFL yang disyaratkan sama LPDP. Dia kan mintanya ITP yang apa sih namanya, ITP yang itulah aku lupa deh sampai pokoknya yang harganya di atas 500 gitu. Yang di bawah itu dia nggak mau gitu. Terus minimal tuh ITP, dan itu yang aku punya waktu itu yang paling lama sekitar karena aku secara bahasa Inggris masih kurang. Terus baru setelah itu yang lain-lainnya tuh kayak cuman 2 minggu prosesnya gitu. Soalnya kenapa kok mepet kayak gitu? Misal SKCK itu cuma 3 bulan 4 bulan gitu mas sudah expired. Terus itu surat sehat itu expirednya juga cuma berapa minggu, 3 minggu kalau nggak salah. Terus surat rekomendasi dan lain-lain itu 3-4 bulan tuh udah expired. Jadi aku fokus yang expirednya paling lama apa? TOEFL. Ya udah TOEFL kan 2 tahun. Aku selesaiin TOEFL dulu, baru yang lain setelah ready semua, mepet aku urus. Setelah itu submit. Nah, itu juga strategiku. Jadi kalau seandainya nih batch ini nggak lolos, aku nggak perlu susah-susah untuk ngurus lagi, bisa dipakai untuk batch selanjutnya gitu. Kamu waktu itu ikut yang batch bulan apa? Batch 3 pokoknya. Batch 3 itu Agustus sampai September ya? September mungkin ya? Iya, pokoknya segitulah. Kalau secara akhir tahun. Kalau secara tahapannya, mungkin Yunda masih ingat waktu itu tahapan proses dari awal, mungkin bisa cerita Yunda tahapan untuk pengurus beasiswa itu. Sepengalamanku ya, karena yang sekarang tuh kayak udah baru, mereka punya tes TPA, assessment test atau apa, nggak update. Yang baru, kalau yang aku itu pertama ada administrasi. Jadi administrasi itu kita dimintain mulai dari esai itu ada 3, esai kesuksesan besar, terus rencana kontribusi untuk Indonesia, terus rencana studinya seperti apa, terus ada SKCK, TOEFL, terus surat keterangan sehat dan bebas narkoba dan kalau nggak salah, terus surat rekomendasi dari atasan maupun tokoh masyarakat, terus surat mengundurkan diri kalau sedang bekerja, apa lagi ya? Gitu deh mas. Itu administrasi. Terus administrasi. Udah kan, itu proses nunggu mungkin selama sebulan kali ya, kalau nggak 3 minggu. Terus baru setelah itu pengumuman itu ada tahap verifikasi dokumen. Jadi kita datang ke tempat LPDP itu verifikasi dokumen. Jadi ijazah kita, sertifikat TOEFL kita dan lain sebagainya itu dicek asli apa enggak, karena emang faktanya di lapangan itu banyak yang menawarkan jasa TOEFL palsu gitu. Terus baru setelah itu masuk ke tahap seleksi substansi. Nah, seleksi substansi ini itu ada 3. Jadi pas aku tuh ada 3 proses. Orang lain itu mungkin ada 1-3 hari prosesnya. Tapi aku dapetnya yang 1 hari full. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Ngapain itu? Yang pertama itu gini mas. Jadi ada essay on the spot,
ada leaderless group discussion sama wawancara. Nah, aku kedapatan yang essay on the spot dulu. Essay on the spot itu gini, nanti kita itu kayak ditaruh di satu kelas, dikasih paper, dikasih kertas sama pensil, dan itu dikasih waktu 30 menit untuk memberikan solusi atas masalah yang diberikan. Jadi random dikasih masalah. Kebetulan waktu itu aku dapatnya masalah pembangunan SDM dan juga pendidikan di Indonesia. Itu kayak gimana sih gitu. Mereka ngasih soalnya, masalahnya kayak gini, asumsinya kayak gini, SDM-nya kayak gini. Jadi kamu punya solusi apa gitu. Itu cuma dikasih waktu 30 menit kita nulis. 30 menit. Ya. On the spot itu ya? On the spot ya, dikasih topiknya? On the spot. Semuanya on the spot. Okay, terus setelah itu masuk ke leaderless group discussion. Leaderless group discussion itu nanti kita akan diawasi oleh 2 orang pengawas. Dengar-dengar sih beliau merupakan praktisi atau akademisi yang satu lagi itu psikolog gitu. Nah, nanti kita ditaruh kayak ruangan panel gitu, ada 10 sampai 12 orang. Terus kita nanti iya banyak. dan itu leaderless, jadi nggak ada moderator, nggak ada instruksi apa-apa. Pokoknya kita dikasih ini nih, ada topik ini, silahkan selesaikan gitu. Waktu itu aku dapatnya tentang diaspora Indonesia. Nah, akhirnya 10 orang nih, 10 orang waktu itu aku dapat, ada yang beliau udah mau S3, jadi beliau udah dosen kayaknya, jadi udah expert lah kayaknya gitu. Terus aku banyak datanya. Terus ada juga yang dia S1-nya dari Jepang, ada yang dari Prancis. Jadi karena emang ini beasiswa nasional, macam-macam Mas yang ikut gitu, dan emang bukan beasiswa untuk yang tidak mampu. Jadi seluruh kalangan boleh daftar, kelas ekonomi maupun suku, budaya, agama, semuanya boleh daftar di situ gitu. Terus ya udah di situ kita jawab gitu sesuai dengan yang pengen kita jawab gitu. Nah, kebetulan kayak gini, itu pinter-pinternya kita aja untuk ngejawabnya seperti apa. Jadi kita ngelihat situasi, mayoritas teman-teman kita itu ngejawabnya pakai perspektif apa, nanti kita ambil positioning yang sekiranya keunggulan kita di mana. Nah, kita jawab aja sesuai dengan perspektif kita. Jadi nggak usah sotoy gitu. Serius, semakin sotoy, betul. setauku malah nggak lulus gitu. Gitu. Jadi leaderless, karena leaderless nggak ada yang ngatur. Jadi gimana caranya kita ngatur diri kita sendiri, ngatur posisi kita di forum itu seperti apa gitu. Itu berarti agak beda dengan FGD ya? Agak beda ya? Beda. Dengan jadi fokus group discussion agak beda ya? Beda. Kalau FGD setahu aku kayak masih diperbolehkan adanya moderator, ada notulensi dan lain sebagainya. Kalau ini leaderless, jadi ya udah nggak ada gitu. Siapa yang mau inisiatif ngatur silahkan gitu, tapi ngaturnya juga bakal dilihat, orang ngomong juga bakal dilihat gitu. Untungnya waktu di S1 udah dilatih gimana kita manner dalam ngomong gitu. Itu berarti tapi 10 orang itu dikasih kesempatan ngobrol semua, dikasih kesempatan ngomong semua? Terserah. Ada yang emang dia dominan karena datanya banyak atau merasa mengetahui atau expert dalam bidang itu. Jadi banyak berkontribusi dalam ngomong gitu. Ada juga yang mungkin nanti dia nunggu kesempatan, akhirnya dia justru nggak dapat kesempatan sama sekali untuk ngomong. Jadi benar-benar leaderless gitu kayak. Artinya kalau kita inisiatif mau ngomong juga pasti dikasih kesempatan ya? Betul. Pasti dikasih kalau kesempatan. Inisiatif ngomong silahkan
ngomong gitu. Mau ngambil sebanyak-banyaknya silahkan, mau ngambil sedikit-sedikitnya silahkan. Cuman di situ justru trikinya gitu. Gimana caranya kita menunjukkan manner kita gitu, menunjukkan apa ya istilahnya, kita nggak berlebihan lah, kita nggak terlalu sedikit tapi kita juga nggak terlalu greedy, kita mendominasi semua atau mengambil kesempatan orang untuk berpendapat kayak gitu. Karena yang ngomong dominan juga belum tentu diterima ya. Belum. Dan pengalaman itu justru kayak yang terlalu greedy, yang terlalu dominan, show off waktu ngomong itu justru kita ketahui nggak keterima gitu. Tapi itu nggak bisa digeneralisir ya, karena itu cuma kodernya cuma mungkin beberapa doang yang kita ketahui sesama wordy gitu. Cuman yang jelas kita yang keterima itu rata-rata kita secara proporsional menunjukkan pendapat kita sesuai dengan perspektif yang kita kuasai. Jadi kalau aku waktu itu bahas tentang diaspora ya aku ambil perspektifnya sebagai pegiat sosial atau mungkin akademisi. Dalam hal ini tuh akademisi masih S1 kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi karena waktu itu kan kerjanya kerja sosial kan, jadi ya udah saya sebagai pekerja sosial gimana sih memandang diaspora. Nggak sotoy dan nggak terlalu dominatif juga gitu mungkin ya, secukupnya gitu ya. Iya, sesuai sama proporsi kemampuan kita dan juga background kita apa gitu. Kalau emang lulusan S1-nya hukum ya silahkan memecahkan masalah itu sesuai dengan perspektif hukum, karena solusi itu bisa pecah kalau misal sesuai dengan perspektif yang kita kuasai kayak gitu. Oke. Itu leaderless group discussion itu berapa menit, berapa jam waktu itu? 45 sampai 1 jam, ada yang 30 segitulah. Terus setelah itu selesai, setelah itu selesai kan nunggu giliran. Saya dapat giliran jam 8-an. Malam. Nah, itu apa? Jadi itu wawancara. Jadi itu yang pamungkasnya, kalau menurut aku tuh pamungkasnya. Jadi itu pun durasinya macam-macam, mas. Teman aku ada yang cuma 15 menit, ada yang sampai 1 jam. Kebetulan aku dapat yang 30 menit. Jadi kayak di antara lah, nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Gitu. Itu ya. Kamu ini ya dalam 1 hari gitu ya, maraton gitu ya? Maraton. Jadi itu bingungnya itu mau ditinggal ke toilet nanti dipanggil. Iya betul. Mau makan nanti dipanggil. Gimana? Akhirnya gimana kamu kalau ke toilet makan gitu? Cepet-cepetan gitu akhirnya? Iya, akhirnya gitu. Terus koordinasi sama kenalan. Kan di situ aku benar-benar sendirian, nggak punya kenalan. Terus dari keluarga juga nggak ada, dari temen sesama staff nggak ada. Jadi ya udah mau nggak mau kita kenalan sama sesama yang apply di beasiswa itu ya gimana gitu. Kita tukar nomor dan nggak kenapa? Di Jakarta waktu itu ya? Di Jakarta mas. Aku milih yang di Jakarta. Terus ya udah waktu wawancara itu kebetulan dapat ada 3 sih. Dengar-dengar sih mereka terdiri dari 1 psikolog, terus 1 akademisi, sama 1 praktisi. Gitu. Nah ya udah pertanyaannya sih bakalan banyak dibahas tentang esai yang kita submit waktu seleksi administrasi. Gitu. Jadi itu yang kulit yang tentang yang tentang kesuksesan terbesar, terus habis itu rencana studi, terus rencana kontribusi dan lain sebagainya. Nah itu
kayak gitu. Itu tuh yang ditanya dalam, ditanya banyak tentang apa namanya esai kita itu beneran nggak sih gitu, logis nggak. Jadi yang ditanya itu, yang aku rasain ya Mas, itu lebih ke beneran nggak sih yang kamu tulis, terus logis nggak yang kamu tulis gitu. Jadi semisal kamu pengen berkarir di sini, kamu pengen berkontribusi di sini, berarti skill kamu butuhnya ini. Kenapa kamu milih kuliah di sini gitu? Kenapa nggak di luar? Kenapa nggak di sekunder? Kenapa nggak di sini? Nah, kayak ditanyainnya bakal seputar di itu gitu. Kayak mereka mencoba brainstorming. Iya, mereka mencoba brainstorming. Apa ya? Kayak diuji gitu ya, diuji logisan gitu ya. Itu berapa orang yang wawancara? Berapa orang? 3 orang. Tiga orang. Rasa-rasanya sih ya psikolog, akademisi sama praktisi yang ngomong kayak gitu. Emang kalau di lapangan sih ada satu yang sabar, ada satu yang galak, ada yang satu tanyanya detil banget, kayak gitu. Ya, itu berapa lama? Kamu setengah jam ya? Wawancaranya setengah jam. Yang mungkin banyak. Pertanyaannya substansi. Yang mungkin banyak jadi pertanyaan untuk teman-teman tuh biasanya adalah saat wawancara itu apakah full berbahasa Inggris? Maksudnya diwawancarainya itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Yunda waktu itu. Kalau pengalaman aku bahasa Inggris. Gitu. Bahasa Inggris. Tapi terus terakhir karena gini, aku kan pakai strategi positioning. Jadi positioning maksudnya aku pengen menunjukkan bahwa aku anak daerah yang bisa survive di kota besar gitu kan. Jadi waktu di hampir akhir itu aku minta buat ngomong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Terus pakai bahasa Jawa juga kayak gitu Mas. Jadi di situ kita bisa request, cuman belakangan ini yang angkatan bawah itu dengar-dengar untuk anak yang apply di luar negeri dia pasti pakai bahasa Inggris, yang dalam negeri dia pasti pakai bahasa Indonesia, katanya kayak gitu. Nah pas aku itu masih kecampur-campur dan aku apesnya dapet yang bahasa Inggris gitu. Jadi pas datang langsung ditodong pakai bahasa Inggris gitu. Langsung dia nanya juga dalam bahasa Inggris ya? Nanyanya full bahasa Inggris wawancaranya? Iya gitu, full. Iya, nama kamu siapa, kegiatan kamu apa, kamu udah nikah belum, terus nanti kamu udah punya pacar belum gitu. Jadi itu tuh nanti ditanya, kenapa kok ditanya udah punya pacar belum, udah nikah belum, tuh kaitannya ditanya tentang kalau nanti takutnya ternyata nikah terus gimana gitu, apakah suaminya ikut pindah atau LDR, terus kalau LDR kamu bisa survive nggak kayak gitu, atau kalau yang udah nikah terus gimana kamu kalau punya anak gimana sistemnya ngasuhnya dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak plan-plan seperti itu juga bakal ditanyain gitu. Kalau kita nggak bisa jawab ya minus kan, maksudnya akhirnya kita dipandang nggak siap untuk studi gitu Mas. Berarti lebih ke memang menguji esai tadi sekaligus menguji perencanaan kita gitu ya? Iya, perencanaan semuanya ternyata. Kalau di esai itu kan yang ditanya rencana studi, kan itu kita fokus berapa SKS nih yang bakal kita ambil setiap semesternya sehingga habisnya berapa tahun, terus topik apa yang bakal kita ambil gitu kan, tesisnya mau ambil pembimbingnya siapa kayak gitu-gitu. Tapi faktanya emang yang ditanyain nanti juga terkait sama kamu udah punya pacar belum? Oke udah nih, terus rencana nikahnya kapan gitu? Oh iya mungkin 1-2 tahun lagi atau nunggu lulus gitu. Oke kalau nunggu lulus berarti kamu LDR dong, bisa survive nih gitu. Atau saya mau nikah 1 tahun lagi nih ternyata. Oh gitu. Terus gimana suami kamu kerja di mana gitu?
LDR bisa. Nah itu nanti bakal ditanya sebenarnya. Meskipun ada beberapa orang yang menganggap itu sangat ofensif karena bersifat pribadi. Tapi kalau saya pribadi sih itu penting ya, itu penting. Itu even kita kerja sekalipun itu penting untuk kayak dibahas tentang perencanaan menikah, perencanaan punya anak sehingga bisa ditata program kedepannya itu seperti apa. Gitu. Dari sudut pandang penyedia beasiswanya wajar lah ya dia nanya itu ya. Wajar. Iya kan? Apalagi kalau keluar negeri itu repot. Karena kan kalau misalnya sudah terlanjur dapat terus putus di tengah jalan kan juga negatif ya pastikan ya. Sehingga wajar dia. Negara juga keluar kos. Betul. Iya. Keluar biaya seleksi nggak murah. Terus kamu waktu itu setelah itu prosesnya semua dijalanin, nunggu berapa lama sampai ada pengumuman? Aku lupa deh, sebulan apa 2 bulan gitu. Sebulan. Terus akhir 2016 itu ya pengumumannya ya? Iya. Itu pun terus November itu langsung dapat jadwal persiapan keberangkatan. Jadi gini, LPDP itu kita belum sah jadi wardi kalau kita belum ikut persiapan keberangkatan. Oke, ngapain aja itu? Jadi persiapan keberangkatan tuh nanti kita sekitar 1 minggu itu full kita camp di satu tempat. Kita nanti dikasih kayak satu grup isinya 112-an orang, 112 atau 120-an. Itu nanti kayak diratain gitu Mas, diratain itu dari laki-laki perempuannya. Terus dalam negeri yang mau kuliah di dalam negeri sama luar negeri ini berapa persen. Terus nanti yang di Eropa, Amerika, Asia itu kayak diratain gitu sama program studinya. Jadi mungkin aku memandangnya pihak LPDP pengen kita punya circle yang beragam gitu, pemerataan. Di situ nanti kita ada program kayak pembekalan, terutama pembekalan wawasan kebangsaan. Terus habis itu dari segi kayak pemikiran, belajar, studi dan lain sebagainya, seni, atau kita dikasih kayak insight tentang gimana sih sektor-sektor di Indonesia itu gitu. Itu mereka ngedatengin beberapa narasumber dari tokoh-tokoh nasional. Terus kemarin juga CEO XL itu didatengin buat kita bahas tentang apa gitu. Lupa banget Mas, sorry. Tahun 2016 soalnya. Itu selama seminggu full kita nginep di situ full. Seminggu apa 5 hari ya gitu. Camp di situ. Terus tapi persiapannya udah dari sebulan sebelumnya karena kita harus membentuk suatu kepanitiaan. Gitu. Jadi kayak mungkin biar bondingnya kebentuk itu digituin gitu. Jadi ya alhamdulillah ada sih kayak teman-teman yang akhirnya kenal dari gara-gara program itu. Kalau seandainya nggak ada program itu juga kita mungkin nggak kenal satu sama lain sih sama Wardi gitu. Sebulan sebelumnya itu ngapain aja? Itu kita kayak koordinasi online tentang siapa yang bakal jadi perwakilan. Terus nanti siapa yang datang ke Depok buat ngurus, karena kan itu kesebar di seluruh Indonesia kan, ada yang dari Papua juga. Oh iya, betul gitu. Jadi yang di Depok itu karena centernya, office-nya di Depok, jadi semuanya yang jadi perwakilan tuh di Depok, mereka ngurusin. Itu doang sih, ngurusin tentang apa aja yang perlu dipersiapkan, terutama kayak mungkin kita pengen bikin kaos yang sama. Terus kita pengen bikin yel-yel, kita bikin something gimmick yang bisa memperkuat bonding kita lah sesama Wardi gitu sih Mas. Setelah seminggu itu baru setelah seminggu itu kita nanti tanda tangan kontrak.
itu posisi Yunda ketika dapat pengumuman atau tanda tangan kontrak itu berarti sudah dapat kampus atau belum? Belum Ya. Oh, jadi belum ya? Jadi di LPDP itu ada 2 kemungkinan. Yang jelas kan kita harus submit letter of acceptance itu, jadi LOA itu tuh bisa dilakukan ketika kita daftar. Artinya kita belum diterima tapi kita udah dapat kampus. Itu bisa juga dikumpulin pas kita udah keterima dulu. Jadi keterima beasiswa dulu baru jadi kampus. Nah kebetulan aku cari amannya waktu itu, cari aman karena aku juga nggak effort banget untuk kuliah yang semahal itu. Waktu itu kepikirannya gitu, yaudahlah cari yang murah, tapi kalau bisa beasiswa ya udah kita ambil aja yang paling bagus apa gitu. Cuman kalau emang jangan sampai dapat kuliah dulu tapi terus habis itu ternyata nggak dapat beasiswa, nggak mau gitu kan. Jadi kuliah yang biasa aja. Terus ya udah akhirnya aku ambil beasiswa dulu baru kampus. Berarti udah dapet baru daftar. Kamu daftarnya waktu itu ke mana pasca sarjananya kuliahnya? Di UI dulu terus baru UGM. Itu 2 bisa ya? Jaga-jaga. Sistemnya gimana tapi sih aku kalau daftarnya gimana? Aku daftarnya UI kan. Daftar, maksudnya aku apply LPDP, esaiku itu UI gitu. Cuman teman-teman itu kan kita tuh kan dikasih waktu cuma 1 tahun untuk bisa dapetin kampus. Dapetin LOE itu. Nah terus awalnya kayak jaga-jagalah gitu, kalau emang nggak bisa UI ya UGM gitu. Terus kayaknya sih mungkin bisa kalau seandainya kita menunjukkan argumen, seandainya nggak keterima. Ini kayak strateginya awardee gitu mas. Jadi kalau seandainya nggak keterima UI, aku tinggal ngajuin pindah kampus ke LPDP gitu. Selama itu sesama dalam negeri dan grade-nya sama-sama A. Gitu. Jadi ya udah buat. Terus. Kalau di Indonesia itu untuk kamu ke UI pasca sarjana ada tes kayak gitu ya? Ada ya? Ada mas. UGM juga ada tesnya gitu ya? Ada, cuman beda. Nanti beda sistemnya aja gitu. Tesnya tetap ada. Jadi kalau di UI itu satu-satunya jalur masuk untuk pasca sarjana ya, karena untuk S1 itu mereka punya banyak jalur. Tapi kalau untuk yang S2 itu pasca sarjana S2, S3 itu cuma SIMA. Gitu. Nah, untuk UGM itu mereka menyediakan kayak PAPS. Apa itu? Tes potensi akademik pasca sarjana, PAPS. Gitu. Jadi itu sama kayak UI, cuman dia cuma TPA aja gitu. Nanti bahasa Inggrisnya kita attach sertifikat bahasa Inggris gitu. Udah deh, tinggal masuk gitu. Di zaman kamu itu standar TOEFL minimalnya berapa yuk di LPDP? Dalam negeri masih 500 ya. Kalau luar negeri 550 ya. Nggak pakai standar IELTS ya? Nggak ya, ITP ya? Gini mas, kalau TOEFL itu setahu aku kalau dalam negeri tuh pakai TOEFL sama pakai apa sih yang bawahnya TOEFL lagi tuh, aku lupa deh. Bukan IELTS, IELTS bukan ya? IELTS atasnya lagi. IELTS atasnya. IELTS itu lebih susah. Terus dia juga biasa digunakan untuk luar negeri. Beasiswa luar negeri. Iya benar. Gitu. Kalau luar negeri biasanya TOEFL juga oke, tapi yang IBT setahu aku ya mas, tahu aku tuh IBT. Kalau ITP itu kayak udah nggak dipakai. ITP itu udah standar yang ini, yang Indonesia lah. Indonesia. Gitu. Nah, 500. Gitu. Akhirnya kamu diterima di dua-duanya ya, atau salah satu? Jadi gini, kalau yang
UGM itu PAPS aku udah sesuai sama Pak Guru, cuman aku nggak lanjutin submit di administrasi karena udah keburu di apa namanya UI. Ya udah terus tinggal daftar aja gitu, daftar ulang udah selesai gitu deh Mas.